Salam sejahtera buat kita semua, secara khusus buat anak didik kami kelas 9 seluruhnya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Tasoid, pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Untuk kali ini materi kita bab 4 yaitu menanggapi teks dengan santun. Oke, apa saja yang perlu kita pelajari dalam materi ini? Silahkan simak video berikut. Pernahkah kamu berpendapat mengenai hal yang kamu sukai atau yang tidak kamu sukai? Mari kita masuk ke materi kita. Teks tanggapan adalah cara penyampaian pendapat berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan maupun rasa tidak setuju terhadap suatu hal atau suatu karya. Teks tanggapan juga berfungsi mengakrabkan pelajar dengan sikap apresiatif dan kritis yang berupa persetujuan, pujian, ketidaksetujuan, dan kritik. Syarat teks tanggapan. Objektif. Objektif berarti harus menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, berupa fakta dan kenyataan. 2. Santun. Kata santun berarti cara penyampaian tanggapan itu harus berdampak positif dan tidak menyinggung orang lain. Ciri umum teks tanggapan. Yang pertama, memuat tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar yang disertai dengan fakta dan alasan. 2. Memuat struktur teks yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. 3. Mengandung kaidah kebahasaan. 4. Kalimat yang biasa digunakan dalam teks tanggapan termasuk kalimat yang bersifat kompleks. 5. Teks tanggapan kritis menggunakan konjungsi atau kata penghubung. 6. Menggunakan pilihan kata agar pemilihan kata ini bisa memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam teks tanggapan. 7. Teks yang menggunakan rujukan. Rujukan yang digunakan sebagai penguat argumen yang disampaikan oleh penulis. Jenis-jenis teks tanggapan ada 2. Yang pertama, teks tanggapan deskriptif, yaitu teks yang berisi penggambaran suatu objek tertentu secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri atau mendengar sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Kedua, teks tanggapan kritis, di mana berisi komentar tentang suatu masalah dengan menggunakan cara berpikir kritis sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan atau diselesaikan. Teks tanggapan kritis ada 2, yaitu positif dan negatif. Jenis-jenis kalimat tanggapan. Pertama, kritik. Biasanya berupa komentar yang berbentuk suatu objek setelah melihat atau menganalisis objek tersebut. Contoh, lukisan itu sudah bagus, namun bentuknya masih kurang proporsional. 2. Pujian, di mana berisi ungkapan rasa kagum, senang, suka terhadap suatu objek. Contohnya, penampilan penyanyi cilik itu benar-benar memukau para penonton. 3. Persetujuan, berisi pernyataan yang mendukung pendapat seseorang tentang suatu permasalahan yang sedang dibahas. 4. Penolakan. Penolakan berupa pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain, di mana pendapat yang disampaikan benar-benar tidak diterima. 5. Sanggahan. Sanggahan berupa pernyataan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain yang dikaitkan dengan kesan persetujuan. Contoh, saya kurang sependapat dengan saudara bahwa pembelajaran online sangat melelahkan anak-anak karena banyaknya tugas yang diberikan. Tetapi
Di sisi lain, ada nilai positifnya karena melalui pembelajaran tugas dapat memperdalam pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru dan studinya.